Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara verval ijazah di Info GTK 2020. Ini gunanya nanti untuk seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke teman-teman, langsung aja buka Google Chrome. Kemudian tulis di kolom pencarian Info GTK. Teman-teman juga harus tahu apa itu GTK, yaitu kepanjangannya Guru dan Tenaga Kependidikan. Selanjutnya pilih info GTK ini teman-teman yang paling atas, info.gtkemendikbud.go.id. Nah, ini dia teman-teman, tampilan pertama dari info GTK. Kita coba cek dulu sampai ke bawah teman-teman, kita geser ke bawah. Ini dia autentikasi. Di sini menampilkan jumlah pengunjung dan lain sebagainya. Di sini teman-teman, untuk membuka info GTK, gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi. 1. Pastikan menggunakan email yang aktif, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain, dan pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen Dapodik. Kemudian teman-teman, langsung saja kita pilih login langsung ke GTK. Selanjutnya kita isikan email dan password serta isi captcha sesuai dengan tulisan di atas ya teman-teman. Setelah mengisi email, password, dan juga captchanya, teman-teman kita pilih login. Nah, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya ini tidak bisa, berarti email atau passwordnya belum diverifikasi. Nah, caranya untuk memverifikasinya, silakan hubungi operator di sekolah masing-masing. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita login tadi ini akan muncul. Nah, di sini kita akan verval ijazah. Kita pilih klik ini untuk verval ijazah S1 atau D4. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita klik tadi verval ijazah, data kita akan muncul seperti nama, kita mengajar di mana, dan ini juga riwayat mengajar kita dari A sampai Z. Ini sudah tersusun rapi dan sudah diupdate. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan mengisi perguruan tinggi, program studi, dan juga NIM kita. Baik teman-teman, langsung saja di sini kita akan isi perguruan tinggi. Teman-teman tulis dan akan muncul otomatis. Nah, di sini yang muncul otomatis ini teman-teman itu yang akan kita pilih. Nah, seperti ini, kemudian kita pilih. Setelah mengisi perguruan tinggi, kita akan mengisi program studi teman-teman. Nah, di sini juga kita akan ketik, tapi yang akan muncul otomatis itu nanti itu yang akan kita pilih. Dia berwarna biru ya teman-teman.
Selanjutnya teman-teman, isi nomor induk mahasiswa atau NIM. Setelah yang ketiga ini sudah diisi dengan benar, perguruan tinggi, prodi, dan juga NIM, teman-teman kita pilih cek. Nah, ini dia teman-teman, data kita sudah masuk, dan sekarang kita akan cek apakah data kita ini sudah benar atau masih ada yang salah. Jadi misalnya ada yang salah, teman-teman bisa diperbaiki melalui Dapodik. Oke teman-teman, silakan cek NIM-nya, nama, nomor ijazah, nama perguruan tinggi, prodi. Kalau sudah sesuai nanti teman-teman kita akan simpan. Oke? Sebelum kita simpan teman-teman, kita cek dulu dari awal sampai akhir apakah sudah sesuai dengan data ijazah kita. Kita pastikan benar-benar, jangan sampai ada yang salah. Oke teman-teman, silakan cek dan recheck kembali, kemudian klik simpan. Dan selama teman-teman kita sudah berhasil verval ijazah. Semoga teman-teman berhasil untuk kedepannya. Kita selalu berdoa untuk yang terbaik buat teman-teman. Oke, selamat mencoba. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Dan juga kalau ada misalnya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.